Ya, kawan-kawan, di sini saya sedikit bercerita terkait apakah mobil tua dengan sistem kemudi setir yang konvensional yang belum elektrikal ataupun dengan menggunakan pompa oli power steering ini perlu di spuring dengan menggunakan komputer ataukah perlu menggunakan spuring otomatis ya teman-teman. Nah, beberapa bulan lalu saya melakukan spuring dan pergantian bos, tetapi hasilnya tidak maksimal karena sistem kemudi lari ke sebelah kiri, kemudian ban sebelah kiri itu bunyi ban sangat terdengar sekali. Saya merasakan bahwa dalam adjustment atau pengepasan dalam hal tirot itu sedikit keluar, kemudian chamber itu agak sedikit miring ke dalam. Jadi setelah saya klaim karena telat seminggu tetapi tidak diterima klaiman saya, maka saya melakukan spuring sendiri, spuring manual sebagaimana teman-teman yang saya alami. Banyak kelebihan serta kekurangan ketika teman-teman melakukan spuring dengan menggunakan sistem komputer. Tetapi setelah adjustment atau pemasangannya, sebelumnya kita sudah melakukan spuring manual, baru kita melakukan spuring dengan menggunakan komputer gitu ya teman-teman. Jika melakukan pembongkaran sistem kaki-kaki ya teman-teman, apakah itu penggantian bos sayap bawah ataupun penggantian tirot luar atau tirot dalam, ataupun penggantian seperti yang di sini fitment arm. Nah, memang ada baiknya hal-hal seperti itu kita adjustment terlebih dahulu, baru kita datang ke bengkel spuring. Teman-teman, ini kondisi ban sebelum dilakukan adjustment ya teman-teman. Tetapi setelah pemakaian beberapa bulan saya tidak mengalami kendala, baik itu setir itu lari ke kanan atau lari ke kiri teman-teman. Kita harus ketahui bahwa dalam hal chamber ini adalah teman-teman pengukuran kemiringan roda gitu ya, dari segi vertikalnya gitu. Nah, caster adalah, kita tahu kalau kita berbicara caster itu adalah caster itu berbicara panjang jarak roda, apakah ini maju ke depan atau caster ini roda ini mundur ke belakang, itu caster. Kemudian ada two in, ada two out. Two in ini bagaimana roda ini apakah ini masuk ke dalam ujung sumbu roda ini ataukah ujung sumbu roda ini masuk ke luar. Nah, ini berbicara two out. Berbicara masalah hasil adjustment dengan menggunakan komputer, ini hasilnya teman-teman. Tetapi saya tidak mendapatkan hasil maksimal karena ini mobil tua ya. Tetapi saya mengalami sedikit kekecewaan mengingat biaya agak sedikit mahal, dan saya mencoba aja apakah adjustment dari bengkel spuring yang menggunakan komputer itu 100% presisi atau tidak. Ternyata hasilnya yang saya alami tidak memuaskan. Nah, hasil chambernya seperti ini, kemiringannya yang bagian depan, kiri dan kanan, kemudian jarak casternya ini, kemudian two in two out. Biasanya mobil-mobil penggerak belakang menggunakan sistem two in, yang mana roda depan dimasukkan ke dalam sedikit. Ini tujuannya untuk meringankan putaran setir seperti itu.
teman-teman, kalau pengguna mobil tua yang saya alami, maka sebelum teman-teman melakukan spuring menggunakan komputer, ada baiknya lakukan spuring manual di rumah sendiri gitu, dengan menggunakan benang gitu. Namun itu menurut saya sangat efektif, mengingat kemarin saya melakukan pergantian biaya spuring itu 180.000, kemudian jasa bongkar pasang bos sayap dan presnya memasukkan sayap 200.000, dan setel laher ini dengan biaya yang agak lumayan. Bagi pengguna Kijang ini sangat mahal. Saya sarankan, ini saya tidak menyarankan teman-teman untuk ke bengkel. Hal-hal seperti ini biasa saya lakukan sendiri, tetapi kemarin saya mencoba gitu. Ternyata hasilnya tidak maksimal. Pertama, dalam penyetelan laher ini biasanya dibawa untuk putaran, pengepresan putaran itu kan di bagian laher luar itu ada bau 24, itu bisa dilakukan sendiri sebetulnya menggunakan kunci Inggris yang besar. Ini jasanya agak lumayan, 125. Kemudian bongkar bos ini memang harus dengan menggunakan mesin press ya teman-teman. Nah, hasilnya setelah saya melakukan spuring seperti ini, setirnya itu malah belok kiri, dan roda bagian depan kiri itu bunyi dengung. Ternyata chamber itu miring, ternyata adjustmentnya tidak tepat. Kedua, putaran setir ini tidak sama ke kiri berapa putaran, 2 putaran lebih, atau ini satu setengah putaran ke kanan. Nah, ini tidak dilakukan penyesuaian, tidak melakukan adjustment. Nah, setelah saya melakukan spuring teman-teman, saya lakukan dengan hasil yang tidak maksimal itu, saya lakukan spuring sendiri teman-teman. Nah, pertama saya melakukan pengukuran chamber dengan menggunakan dengan menggunakan mesin alat lot yang digunakan oleh tukang-tukang tembok. Nah, itu untuk mengukur, saya mengukur jarak kemiringan roda bagian atas ini dan roda bagian bawah ini, atau menggunakan water pass. Nah, ternyata diukur, disamakan dulu. Nah, kemudian saya melakukan pengukuran 2 in 2. Ternyata roda bagian depan ternyata tidak 0,05. Ini sangat jauh masuk ke dalam. Sedangkan yang bagian kiri ini kurang masuk ke dalam. Saya tidak melakukan penyetelan secara manual 2 in 2 out-nya itu dengan tidak, tapi saya melakukan standar saja. Roda benang atau ukuran depan ini diluruskan dengan roda belakang. Memang hasil setir akan lebih berat, tetapi ketika kita menggunakan di jalan tol atau dengan kecepatan di atas 60 itu lebih stabil. Nah, dari pengalaman saya, untuk pergantian part, ball joint, terot itu bisa dilakukan sendiri teman-teman. Biasanya bengkel-bengkel seperti ini hanya melakukan perbaikan minor gitu ya, tidak melakukan perbaikan mayor. Nah, setelah saya melakukan penyetelan, alhamdulillah ketika digunakan di jalan tol itu lebih stabil, tidak terdengar roda dengung bunyi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk mobil tua, khususnya mobil yang menggunakan setir manual seperti Super Kijang ini, saya tidak menyarankan jika ada kerusakan mayor itu langsung ke bengkel seperti itu. Teman-teman cukup lakukan penggantian di luar, lalu hanya melakukan penyepuringan saja di bengkel itu. Memang pengalaman sebelum ini, di 2 tahun sebelumnya saya melakukan pergantian part sendiri, ball joint, terot, semuanya saya spuring manual, dan saya lakukan juga penyepuringan dengan menggunakan komputer. Itu hasilnya sangat baik. Tetapi jika teman-teman ada kerusakan, lebih baik diganti partnya di luar, ataupun teman-teman lakukan spuring manual. Itu menurut saya
untuk mobil tahun-tahun tua seperti ini biasanya lebih presisi gitu teman-teman. Hasilnya lebih optimal dibandingkan dengan melakukan pembongkaran di bengkel dengan adjustmentnya menurut mekaniknya kurang baik gitu. Meskipun dengan menggunakan komputer tapi hasilnya kurang baik. Saya agak sedikit kecewa gitu teman-teman. Nah, to in to out ini teman-teman melakukan perbaikan kaki-kaki, lakukan aja yang bisa dilakukan sendiri, bahkan spuring pun bisa sendiri teman-teman, tanpa ke bengkel-bengkel yang menggunakan komputer. Mereka hanya melakukan perbaikan minor saja teman-teman, ya begitu. Jadi sebelum melakukan perbaikan restorasi besar bagian kaki, lebih baik dilakukan sendiri atau di bengkel-bengkel kaki. Kemudian teman-teman melakukan adjustment spuring itu setelah semua mau beres gitu teman-teman. Jadi intinya mobil tua itu kan tingkat akurasinya berbeda gitu teman-teman, ya. Jadi hal ini menjadi sebuah pengalaman bahwa memang menggunakan spuring komputer itu tidak 100% presisi, ya. Mereka akan 100% presisi jika kita telah melakukan adjustment dulu, pergantian atau penyempuringan manual. Dan tidak semua penyempuringan manual itu tidak presisi, ada kalanya adjustment atau penyempuringan dengan menggunakan kaki-kaki atau menggunakan benang bola secara manual itu tidak baik. Ya, yang saya alami hasilnya itu memuaskan gitu teman-teman, dengan melakukan penyempuringan manual, mengingat cost atau harga penyempuringan itu agak lumayan ya teman-teman tuh. Spuring sudah bongkar bos sayap pun agak lumayan. Nah, hal-hal seperti ini bisa dilakukan sendiri. Saya ketawa aja, setel roda gini 120 ya, nggak apa-apa, sodako ya. Itu terima kasih. Gini ya pengalaman saya. Apakah teman-teman perlu melakukan spuring manual ataupun spuring dengan komputer, ataupun melakukan perbaikan understeel, itu ada yang bisa dilakukan sendiri atau tidak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.